ya riset dari nol. Anggapnya semua rencana yang sudah tak rencanakan sebelum corona itu ya nggak ada apa-apanya, riset semua dari nol. Hai Prod. Ya, Hai. kita kembali lagi di podcast yang Nggak tahu keberapa. kesekian gitu Iya. ya. Nah, kayaknya beda kursi nih. Iya. Kita tukeran kursi hari ini. Kalau yang mungkin di sesi yang sebelumnya aku duduk di sana. Ya. Nah, yang sesi ini aku duduk di sini. Jadi yang mau kita tanya-tanyain adalah Maverick. Yeay. Hai. Hai Proud. Gimana rasanya kalau duduk di sana? Agak aneh ya, karena kan biasanya yang opening aku, terus yang tanya-tanya aku ya. Iya. Jadi enak gabut sebenarnya, tapi hari ini agak penasaran sih sebenarnya mau ngomongin apa. Karena kan biasanya aku yang tahu nih mau ngomongin apa kan. Nah hari ini aku nggak tahu mau ngomongin apa. Nah, kalau yang kali ini mau bahas-bahas sedikit tentang Maverick gitu ya. Sebenarnya mungkin hal ini juga dirasakan juga sama teman-teman yang ada di sini gitu. Juga sama-sama merasakan dengan kondisi yang sekarang cukup berubah gitu ya. Yang mungkin dulu yang mungkin punya planning nih, punya rencana ke depan mau seperti apa, terus ternyata harus berubah segitu cepatnya gitu. Nah, yang kali ini pingin tahu nih gitu ya, kalau di sisi seorang Maverick gitu ya. Ya. Dengan segala rencananya yang begitu rupa gitu ya. Boleh diceritain dulu nggak rencananya apa? Oke, rencana sebelum corona ya berarti. Ya, Rencana betul. sebelum corona. Oke. Corona itu kita kan mulai lockdown sekitar pertengahan Maret ya kalau nggak salah. Iya, iya. Mulai Maret menjelang akhir Atau gitu kali ya. awal Maret kayaknya ya. Pertengahan Maret ya. pertengahan. Pertengahan Maret. Nah, jadi rencananya di akhir Maret itu aku akan melakukan upacara wisuda. Oke. Ya. Momen yang ditunggu-tunggu lah oleh semua orang ya, sarjana. Nah, udah susah-susah menyusun skripsi, jadi lumayan menunggu dan sudah menyiapkan sebenarnya. Menyiapkan beli sepatu baru, ya kan. Terus udah janjian mau pakai baju apa. Mama juga udah bikin baju, jahit baju gitu ya buat wisuda itu. Nah, akhirnya belum. Tak ceritain rencananya dulu ya. Rencananya dulu. Nah, setelah wisuda rencananya aku mau apply kerjaan di Jakarta. Jadi memang sebelum wisuda, jadi aku kan sidang akhir itu selesai di Desember. Nah, dari Januari sampai Maret itu memang aku memposisikan diri sebagai pengangguran yang nggak nyari kerjaan, menikmati masa kosong itu. Jadi memang sengaja, memang merencanakan dari awal pengen cari kerjanya, apply-nya itu setelah wisuda. Jadi ya memang belum dapat kerjaan, belum ada kerjaan gitu. Rencananya mau apply ke Jakarta di bidang industri kreatif untuk ya posisi apapun lah gitu. Kenapa kok Jakarta? Karena ya kalau industri kreatif kan memang secara umum memang jauh lebih berkembang di Jakarta. Untuk standar income-nya, terus juga lingkungan kerjanya gitu jauh lebih kondusif di Jakarta. Oleh karena itu rencananya sih seperti itu gitu. Oke, jadi kan ya memang sudah punya rencana yang ya cukup matang gitu ya. Yeah. Maksudnya mau ke depan itu seperti apa. Dan menurutku ya rencana yang matang itu aku yakin kok teman-teman yang mulai jalankan skripsi sampai terakhir tuh pasti juga udah punya harapan gitu ya. Setelah ini selesai mau kemana, mau kerja apa gitu ya. Nah ketika tahu nih kalau ternyata ada kondisi corona ini gitu. Ketika tahu mungkin awalnya itu di luar negeri dulu lah, waktu booming nih di luar negeri, belum masuk Indonesia bahwa ada corona, apa yang kamu pikirkan atau kamu rasakan waktu itu?
Pada awalnya nggak terlalu ngikutin sih. Sejujurnya nggak terlalu ngikutin. Jadi kan itu sudah dari Desember kan sebenarnya. Ya. Dari Desember nggak terlalu ngikutin beritanya. Sempet sih sesekali lihat di Twitter gitu ada virus, terus ada Wuhan di lockdown kayak gitu. Nggak terlalu banyak mikirin sih sejujurnya. Jadi ya udah lewat aja, nggak terlalu concern sama hal itu. Karena melihat penyebarannya waktu itu ya, waktu sebelum masuk ke Indonesia, aku merasa harusnya udah masuk ke Indonesia karena kan banyak banget orang Indonesia yang di Wuhan. Terus banyak juga orang yang lalu lalang. Waktu itu kan banyak orang yang lalu lalang. Nah, menurutku harusnya udah masuk. Cuman kan waktu itu nggak ada datanya, nggak ada masuk. Jadi ya menurutku ya udahlah, mungkin emang nggak ada gitu. Emang sakit-sakit biasa gitu, kita anggap remeh lah gitu waktu itu. Nah, terus habis itu waktu mulai nih berita-berita itu masuk ya. Oh, di Indonesia udah mulai nih ada yang kena corona gitu. Terus akhirnya mulai berjalan akhirnya kayaknya sebagian perlu di Lockdown. lockdown atau ada wacana itu sudah mulai genting nih, nggak boleh kayak ke luar negeri dan lain sebagainya gitu ya. Apa yang mulai kamu rasakan? Hal pertama yang terasa itu kesal sih sebenarnya. Karena kan itu 1 minggu sebelum aku wisuda ya, kayak 1 minggu apa 2 minggu ya. 1 minggu sebelum aku wisuda. Jadi kalau nggak salah keputusan untuk waktu itu tinggal di rumah dan mengurangi semua kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa, itu kan hari Senin dimulai. Nah, Sabtunya itu aku wisuda. Jadi udah kurang deket banget kan itu. Dan udah siap ya kan. Terus semuanya udah siap lah. Dan itu kan sesuatu yang sangat dinanti ya. Yang pertama jujur kesal. Tapi nggak terlalu sedih sih sebenarnya, nggak terlalu sedih karena ya balik lagi, aku nggak menganggap ini sebagai hal yang serius, nggak terlalu menganggap ini sebagai hal yang serius. Jadi aku merasa oke lah, mungkin cuman ditunda 1 bulan, 2 bulan karena kan pada awalnya itu kan cuma 2 minggu, setelah itu kan kembali normal. Nah ya gitu, jadi pada awalnya ya cuman kesal aja, nggak sedih sih, nggak sedih, cuman kesal aja. Nah, tapi setelah akhirnya gitu ya, kita berjalan dan akhirnya bisa sampai di titik sekarang di bulan Mei gitu ya. Maret ke Mei juga lumayan gitu ya. 1 bulan setengah. Dan menjalaninya itu maksudnya kan mungkin ada harapan nggak sih kalau bakalan mungkin wisudanya minggu depan gitu. Sempat kepikiran itu juga nggak? Pada awalnya ditunda pada gitu awalnya iya, pada awal waktu 2 minggu awal itu 1 minggu awal itu masih punya bayangan, punya ekspektasi akan wisuda dalam waktu ya sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan gitu ya. Tapi setelah ini berjalan, terus juga banyak membaca, banyak mendapatkan informasi mengenai virus ini dan bagaimana dia menyebar, ya mulai rasional juga sih. Akhirnya mulai rasional juga dan nggak terlalu berharap akan wisuda. Kalau misalnya aku malah kayaknya bakal nggak wisuda gitu. Karena kan ada beberapa data perhitungan yang bilang bisa-bisa sampai akhir tahun gitu. Nah ya itu kan lama banget ya. Jadi ya riset dari nol. Anggapnya semua rencana yang sudah tak rencanakan sebelum corona itu ya nggak ada apa-apanya, riset semua dari nol. Dan termasuk juga untuk rencana kerja di Jakarta gitu. Betul. Ya. Dan ketika harus meriset itu dari nol, harus kembali memulai rencana yang baru gitu ya. Apa yang pertama kali terlintas di pikirannya Maverick? Pasti kecewa ya, pasti ada rasa kecewa karena impian untuk kerja di Jakarta itu kan sudah ada sejak aku awal kuliah. Jadi sejak aku SMA bahkan, aku SMA itu udah punya bayangan akan kerja di Jakarta untuk di bidang industri kreatif kayak gitu. Jadi sudah ada
bayangan akan hidup seperti apa setelah kuliah, menyenangkan gitu ya, akan mandiri, bisa bebas sendiri gitu ya, mengeksplor diri lah di luar sana gitu. Tapi kan kemudian kondisi seperti ini dan harus riset dari nol, mungkin menunda atau mungkin nggak jadi gitu, mungkin harus mencari plan yang lain atau gimana gitu. Ya jujur kecewa pada awalnya. Ya sampai sekarang kalau misalnya ditanya terus sekarang planmu apa gitu ya. Kalau aku sih sampai sekarang jujur nggak punya plan apa-apa ke depan. Sama sekali nggak tahu gambaran ke depan itu gimana karena di masa corona ini 1,5 bulan lah ini ya, 1 bulan 2 bulan ini kan aku kan terlibat di produksi ibadah online. Jadi ya membantu proses fase konversi gereja ini dari konvensional ke online. Jadi ya karena banyak perhatianku yang tersedot ke sana, jadi nggak terlalu untungnya, jadi nggak nganggur gitu. Aku bayangin kalau misalnya nggak ngurus ibadah online mungkin akan stres dan depresi ya. Karena kan kepikiran terus. Tapi untungnya karena ngerjain ini gitu terus bikin podcast kayak gini, akhirnya ya semacam teralihkan sih. Iya, iya. Karena itu ya memang bagian dari hidupnya Maverick gitu ya. Maksudnya memang harus punya kesempatan untuk mengalami itu. Dan aku yakin juga teman-teman Proud yang lain yang mungkin sama-sama lulus juga di tahun ini, yang mungkin cukup banyak juga, dan teman-teman mungkin yang di luar Proud ya juga mengalami satu fase yang sama gitu ya. Mungkin ini bisa dinamakan fasenya anak corona gitu ya, maksudnya yang ya oke, perubahan-perubahan ini dialami di sebagian besar gitu. Tapi kalau Maverick sendiri gimana caranya supaya bisa untuk mengatasi gitu ya, kayak kekecewaan, nggak enaknya, apalagi kalau misalnya nih ya oke, produksi kebaktian online gitu ya. Cuman kalau di luar produksi kebaktian online kan pasti ada masa-masa sendirian di kamar. Terus yang sekarang mulai bingung nih goal ke depan seperti apa gitu ya. Itu gimana caramu sendiri untuk bisa menghandle itu gitu? Kalau misalnya menghandle, aku lebih ke seringkali aku itu berbicara dengan diriku sendiri. Jadi berdiskusi dengan diriku sendiri. Jadi menganalisis apa yang aku rasakan sekarang, gitu. Apa yang sedang aku rasakan sekarang, apa yang aku inginkan, gitu. Jadi dalam waktu-waktu aku sendiri, waktu-waktu misalnya nganggur gitu ya. Ketika yang paling merasa tertekan itu ketika melihat story teman-teman yang udah keterima kerja. Di saat seperti ini? Ya, di saat ini ya. Di saat ini hal yang paling malah yang membuat aku kadang jadi tertekan atau jadi kepikiran itu ketika ngelihat story teman-teman yang udah keterima kerja. Ya, jadi kan mereka ya biasalah ya, story lagi di tempat kerja, lagi ngerjain project atau apa kayak gitu ya, yang bisa tetap kerja atau bahkan udah dapat kerja yang tetap gitu di masa ini. Nah, itu yang bikin lumayan stres ya, bisa dibilang stres, karena ya merasa aduh, coba waktu itu aku nggak, nyeselnya gini, waktu itu coba aku udah apply kerja dari Januari misalnya kayak gitu. Nah, teman-teman itu kan, teman-temanku yang udah keterima kerja itu kan udah apply, jadi setelah sidang akhir selesai langsung dia cepet-cepet nyari kerja gitu. Nah, aku kok waktu itu kok nyantai-nyantai ya gitu. Apakah waktu itu aku salah ya melakukan itu gitu. Tapi padahal kan kenapa kamu melakukan itu pun pasti juga ada pertimbangannya gitu ya, sebenarnya. Ya, pertimbangannya sih memang kalau misalnya nggak mau dibilang males, ya ya pertimbangannya sebenarnya ingin menghabiskan waktu lebih banyak sama keluarga. Karena kan pada saat itu bayangannya kalau aku ke Jakarta,
Berarti kan aku membayangkan aku akan jarang pulang ke Surabaya dan aku akan kehilangan waktuku dengan keluarga ke depan gitu. Dan mungkin ini adalah saat-saat terakhir, jadi Januari sampai Maret itu mungkin adalah saat-saat terakhirku aku bisa intens dengan bertemu dengan keluargaku. Kayak gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan karena keluarga itu adalah salah satu hal yang cukup penting ya di hidupku gitu. Jadi aku ya wis akhirnya memutuskan meskipun ya ada satu sisi ada malasnya juga, tapi ya pada waktu itu memang alasanku untuk memilih oke, aku baru nyari kerja setelah aku wisuda ya karena itu aku ingin menghabiskan waktuku dengan keluarga. Kayak gitu sih. Jadi ya sebenarnya bukan alasannya apa ya? Maksudnya males dan lain sebagainya, tapi memang ada alasan yang menurutku juga cukup krusial gitu ya tentang keluarga yang memang lebih banyak mau habiskan waktu bersama keluarga dulu gitu ya, habis itu bekerja gitu. Ya tapi memang ya dengan kondisi-kondisi yang ternyata harus berubah sekarang, otomatis juga ini cukup berubah juga gitu ya. Nah, kalau sekarang nih gitu ya, di bayangannya Maverick sendiri ada suatu bayangan tertentu nggak sih kayak tentang masa depan gitu. Kalaupun kamu ditanya, kalau dulu mungkin ditanya masa depan seperti apa, mungkin bayanganmu kan akan bekerja di Jakarta dan sebagainya. Tapi kalau kita harus bahas statement kayak misalnya masa depan gitu ya. Masa depan itu bagi Maverick itu yang kayak gimana? Ya seperti yang tadi aku sempat bilang ya, sebenarnya aku juga nggak tahu. Masa depanku sendiri bagaimana. Masa depan kita semua ini gimana ya setelah kita kena corona ini, setelah kita ada pandemi corona ini. Cuman kalau misalnya aku mau melihat bagaimana situasiku sekarang, apa yang Tuhan izinkan terjadi sekarang dalam kehidupan kita, ya aku melihat gini sih, mungkin Tuhan memang pingin aku di Surabaya dulu. Tuhan ingin aku jadi dia apa ya? Nggak pingin sombong ya, cuman maksudnya di waktu-waktu ini kayak misalnya akhir-akhir ini kan aku banyak intens banget di gereja. Sampai akhirnya aku nggak kepikiran kan, maksudnya seintens itu sampai aku nggak kepikiran soal masa depanku gitu loh. Jadi mungkin Tuhan memang ngeset aku nggak ada kerjaan, pengangguran, biar bisa ya jadi full time gitu ke gereja. Jadi Tuhan selalu menyiapkan orang-orang yang akan melayaninya kan. Jadi dia akan selalu menyiapkan orang yang akan dia pakai jadi alatnya gitu. Nah, Tuhan kan udah kasih kemampuan aku untuk ya cukup paham lah untuk membuat tayangan ibadah online kayak gitu teknisnya. Nah, mungkin karena itu terus akhirnya Tuhan ya akhirnya jadi kayak gini, dibikin aku full pengangguran. Ya toh biar iso jadi full timer. Full timer informal gini guys. Tapi di sisi lain juga bisa ya kalau kita ngomong yaitu kata-katanya Maverick betul. Tuhan itu nggak pernah salah gitu ya. Terus dia itu punya cara yang tepat gitu. Dan mungkin di kondisinya Maverick karena kamu bekerjanya di industri kreatif gitu ya. Ini sebagai wadahmu untuk latihan. Ya. Dan ya kita juga nggak pernah tahu nanti one day mungkin setelah ini semua berakhir terus ternyata Maverick tetap jadi ke Jakarta terus dia di industri kreatif yang lebih besar karena sudah membawa latihan-latihan ini, kita juga nggak pernah tahu gitu ya. Kita nantikan aja Maverick nanti bakalan jadi yang kayak gimana gitu ya. Iya pastinya nanti dilihat. Nah untuk akhir kata gitu ya, Maverick punya suatu statement apa yang bisa bantu teman-teman mengingatkan mungkin, terus yang mungkin merasakan hal yang sama nih dengan Maverick? Ya buat teman-teman yang masa depannya gelap ya, nggak kayak nama sekolahnya CGB ya, masa depan curam ya.
percaya aja lah guys, mungkin percaya aja, percaya aja kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu sedang melakukan sesuatu untuk kita. Bukan berarti pasti hal yang baik ya, menurut kita ya, belum tentu yang baik menurut kita, tapi pasti baik menurut Tuhan, gitu. Jadi kalau praktisnya ya di masa-masa ini kita nikmati aja. Kita kan mendambakan sesuatu yang dulu mungkin rasanya nggak akan mungkin kita dapatkan kan. Bisa punya waktu di rumah sepuasnya, tidur bebas ya kan, jam bangun bebas. Terus dulu kan rasanya cuma mengimpikan, aduh rasanya apa ya, bisa tetap kerja sambil bisa bangkong misalnya kayak gitu, sambil tetap bisa quality time dengan keluarga kayak gitu. Ya ini hal yang klise sih, tapi memang nyatanya ya salah satu hal yang positif yang bisa kita lihat di masa ini ya itu gitu. Kita nikmati aja selama kita mendapatkan ini gitu. Janganlah kita itu jadi orang yang menggerutu terus gitu loh. Udah dikasih sesuatu yang kita inginkan, ya kita sih nggak puas lagi, sih ngomel lagi kayak gitu. Ya wis, untuk saat ini ya udah kita pasrah aja lah. Kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain ya kita pasrah. Kalau misalnya teman-teman yang seumuranku misalnya mau butuh kesulitan finansial gitu, ya kita kan masih banyak cara untuk mencari uang di saat ini. Kayak misalnya sekarang kan banyak banget tuh yang usaha kuliner kayak gitu. Nah itu kan bisa kita cari gitu loh caranya. Kan memang nggak sesuai dengan harapan kita atau nggak sesuai dengan passion kita. Tapi kan memang bukan berarti terus kita ngambek sama Tuhan terus kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya buat aku sih gitu. Jadi intinya jangan kecewa terus ngambek dan nggak ngapa-ngapain. Oke. Jadi itu ya guys, teman-teman gitu ya. Jangan kecewa, jangan ngambek, terus Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tetap yakin bahwa Tuhan tetap ada gitu. Amin. Nah, kita ngobrolnya sampai di sini dulu, Mif, gitu ya. Yeah. Untuk teman-teman proud, tetap kreatif, tetap produktif, dan tetap happy. Jangan lupa. Goodbye. Bye-bye.